Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom guys ya. Firman Tuhan bilang kalau kita tuh harus bermurah hati ya teman-teman ya. Nah, murah hati itu artinya apa? Ya harus ngerti keadaan orang seperti apa ya. Nah teman-teman, kalau suatu hari ya pernah ya ada teman saya yang lagi nyampaikan khotbah lah ya firman Tuhan. Lalu dia ngambil temanya waktu itu adalah Yesua membersihkan bait suci ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang nyeletuk gitu, jemaat yang nyeletuk ya. Bersihnya pakai apa? Oh, pakai sapu apa sapu lidi ya. Nah teman saya tuh lu jengkel ya, kelihatan di muka ada jengkel ya, ini apaan sih gitu loh ya. Nah tapi teman-teman kalau saya ngalamin seperti itu, saya sih tenang aja ya, relax aja. Kenapa? Karena saya pernah ngalami juga ya, dan saya cuekin aja. Setelah selesai dia menyampaikan firman Tuhan, lalu dia cari ya siapa tadi yang nyetuk ya. Dan ternyata yang nyetuk teman-teman adalah orang, maaf ya, udah dewasa ya, tapi punya keterbelakangan mental ya. Kelihatan kok dia punya keterbelakangan mental. Ya tadi kamu tanya ya, bersihkannya pakai apa? Lalu orang itu jawab, kata mama yang penting pakai sabun colek. Nah rekan-rekan, teman saya tadinya pada waktu itu terjadi jengkel, tiba-tiba malah apa? Malah sesian ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ternyata ini bukan cuman kemampuan inteleknya itu kurang ya, terbelakang malah ya, tapi dia juga gak mampu juga teman-teman ya. Malah tadinya dia jengkel, malah akhirnya jadi dia kasihan ya. Dan sepanjang yang saya tahu, akhirnya orang itu ya, anak itu tadi bukan anak sih ya, karena udah dewasa juga. Akhirnya dia biayain, teman saya biayain ya, untuk sekolah yang bisa menangani kebutuhan khusus anak tersebut ya, atau orang tersebut. Jadi rekan-rekan itu gunanya ya, kalau kita itu mesti bermurah hati, dalam arti kita mesti mau ya, mesti mau ngasih waktu untuk mengerti keadaan orang itu. Karena seringkali teman-teman, orang bukannya jahat ya, tapi memang ternyata kemampuannya udah mepet ya, kemampuan intelektualnya emang gak nyampe situ gitu loh. Jadi emang ada kebutuhan khusus ya. Jadi kalau kita mau mengerti kebutuhan orang lain yang mungkin punya kebutuhan khusus, kita gak akan cepat marah, kita gak akan cepat panasan, kita akan lebih bermurah hati ya, lebih mau memahami orang lain, dan semua akan baik-baik aja kok kalau kita mau kasih waktu untuk kita bermurah hati ya. Repot dikit untuk tahu keadaan orang seperti apa ya. Ya rekan-rekan, jadi intinya hari ini adalah kita kasih waktu sedikit untuk bermurah hati, untuk tahu keadaan orang seperti apa. Karena kadang-kala teman-teman, yang kelihatannya mampu ternyata nggak mampu, yang kelihatannya kaya ternyata nggak punya apa-apa, yang kelihatannya pinter atau mungkin sarkas gitu ya, mungkin malah kemampuan inteleknya kurang. Kalau emang itu udah nyampe limitnya mereka, ya udah ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting buat kita adalah kita kasih waktu yuk, supaya nggak buru-buru kita menghakimi orang lain. Karena kadang-kala yang kita anggap jahat ternyata cuman bodoh ya. Ya nggak apa-apa juga, kasih waktu ya, kita bermurah hati. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.